Halo, kembali lagi dengan saya Cynthia. Nah, di video kali ini kita akan membahas adverb. Nah, kalian masih semangat kan untuk membahasnya? Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, pertama, definition of adverb. Apa itu adverb? Adverb is a type of word, phrase, or clause that is used to explain a verb, adjective, or adverb itself. Jadi, adverb itu merupakan suatu jenis kata, frasa, atau klausa yang digunakan untuk menerangkan verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Nah, dalam adverb itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, adverb of time, yaitu once upon a time, suatu ketika, since, sejak, from, dari, ago, last, yang lalu, yesterday, esok hari, the day after tomorrow, kemarin, in the past, lusa, twice, dua kali, now, sekarang, at, pada, before, sebelum, after, setelah, for a while, sementara, due to, sebelum. Contoh kalimatnya yang pertama, the homework should be submit tomorrow. PR-nya harus dikumpulkan esok hari. Yang kedua, he arrived here at 6 o'clock. Dia sampai di sini pukul 6. Yang ketiga, I went to Canada last year. Saya pergi ke Kanada tahun lalu. Yang keempat, she closed the window before leaving. Dia menutup jendela sebelum pergi. Yang kelima, they will be there for a while. Mereka akan ada di sana untuk sementara. Yang kedua, adverb of manner. Adverb of manner is formed by adding the suffix "ly" to some adjectives like the following examples. Beautiful, beautifully, dengan indah. Clear, clearly, dengan jelas. Different, differently, secara berbeda. Elegant, elegantly, secara elegan. Slow, slowly, dengan lambat. Neat, neatly, dengan rapi. Diligent, diligently, dengan rajin. Careful, carefully, secara hati-hati. Comprehensive, comprehensively, secara menyeluruh. Smart, smartly, dengan tangkas atau rapi. Contoh kalimatnya yang pertama, he writes very neatly. Dia menulis dengan sangat rapi. Yang kedua, the ceiling is decorated beautifully. Langit-langit itu dihias dengan indah. Yang ketiga, she always dressed smartly whenever going to a party. Dia selalu berpakaian dengan rapi setiap kali pergi ke pesta. Yang keempat, you have to diligent attend the class in this semester. Kamu harus menghadiri kelas di semester ini dengan rajin. Yang kelima, please drive carefully, son. Berkendaralah dengan hati-hati, nak. Yang ketiga, adverb of place. Adverbs of place are generally preceded by a preposition that shows the place, like the following examples. In, di dalam, on, di atas, to, menuju, there, di sana, upstairs, di atas, lantai atas, at, pada, among, di antara atau banyak hal, between, di antara dua hal, in front of, di depan, in the middle of, di tengah, behind, di belakang, next, di samping, by, di sisi, di dekat, over, di atas, yang melintasi, beneath, under, di bawah, above, di atas. Contohnya kalimatnya yang satu, he is sitting by his father. Dia sedang duduk di samping ayahnya. Yang kedua, you can find a minimarket in front of my house. Kamu bisa pergi ke minimarket di depan rumahku. Yang ketiga, the book is placed on the table. Buku itu diletakkan di atas meja. Yang keempat, some homeless people live under this bridge. Beberapa tunawisma tinggal di bawah jembatan ini. Yang kelima, I found a beautiful coin on the street this morning. Saya menemukan sebuah koin yang bagus di jalan tadi pagi. Yang keempat, adverb of frequency. Always, selalu, almost, hampir, seldom, rarely, jarang, occasionally, sesekali, sometimes, kadang-kadang, ever, pernah, never, tidak pernah, hardly ever, jarang sekali, usually, biasanya, often, sering. Nah, contoh kalimatnya satu, I often feel nervous when presenting in front of the class. Saya sering merasa gugup ketika presentasi di kelas. Yang kedua, she is doing exercise occasionally on the weekend. Dia sesekali berolahraga di akhir pekan. Yang ketiga, do you ever think to go abroad? Apakah kamu pernah terpikir untuk pergi ke luar negeri? 4. The teacher never comes late. Guru itu tidak pernah datang terlambat. Yang kelima, I usually have
fried rice for breakfast. Saya biasanya makan nasi goreng untuk sarapan. Nah, yang kelima, adverb of degree. Kata keterangannya indeed, certainly, sure artinya tentunya. Rather, agak, in fact, sebetulnya, definitely, absolutely, really, so, totally, artinya betul-betul. Dan yang terakhir, very, artinya sangat. Contohnya, kalimat yang pertama, the food is absolutely nice. Makan ini betul-betul enak. Dua, it's so you. Ini sungguh-sungguh tipe kamu. Yang ketiga, the question is very hard to answer. Pertanyaan itu sangat sulit dijawab. Yang keempat, you are definitely right. Kamu benar sekali. Yang kelima, I am slim, but I eat a lot. In fact, saya memang kurus, tetapi sebenarnya saya suka makan banyak. Nah, yang keenam, adverb of modality. Kata keterangannya likely, possibly, probably, perhaps, maybe. Artinya mungkin saja dan barangkali. Contoh kalimatnya, satu, it's likely going to rain. Barangkali akan turun hujan. Yang kedua, he probably will call you back later. Dia mungkin akan menelponmu kembali nanti. Ketiga, perhaps you should be more patient. Mungkin kamu perlu lebih sabar lagi. Yang keempat, maybe she is going to be late because of the traffic jam. Mungkin dia akan terlambat karena terkena macet. Yang kelima, we possibly can get the scholarship. Artinya kita mungkin saja bisa memperoleh beasiswa itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai apa itu adverb, dan kita juga sudah membahas pembagian adverb yang dibagi menjadi 6. Dan kita juga sudah tahu nih contoh-contoh kalimatnya apa aja. Sekarang kita masuk ke exercise. Instruksinya adalah pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. Probably, beautifully, fluently, suddenly, and fast. Nah, kalian akan menjawab 5 pertanyaan ini dengan memilih antara probably, beautifully, fluently, suddenly, atau fast untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat yang lengkap dan tepat. Saya akan memberikan 1 menit untuk kalian menjawab. Nah, catat ya jawaban kalian dan simpan. Nanti kita akan membahas jawaban yang benarnya. Nah, waktunya dimulai dari sekarang. Nah, sudah 1 menit. Mari kita bahas jawabannya. Nah, soal pertama, I put the novel on the table, but it was probably taken by my sister that you can find it there now. Probably di sini adalah jawaban yang benar. Yang kedua, I was surprised because the cat suddenly over the couch. Nah, jawaban yang benarnya adalah suddenly. Yang ketiga, the girl sings beautifully. Jawaban yang benarnya adalah di sini beautifully. Yang keempat, Richard can speak Spanish fluently. Jawabannya adalah fluently. Dan soal terakhir, he runs very fast. Nah, fast adalah jawaban yang tepat untuk melengkapi sentence di nomor 5 ini. Nah, gimana? Apakah kalian benar semua atau ada yang salah? It's okay. Kalau misalnya ada yang salah, kita kan masih belajar. Nah, maka dari itu kalian harus nonton terus lanjutan video saya agar kalian itu paham bagian-bagian yang akan dijelaskan dalam video itu mengenai part of speech. Nah, sampai di sini video kita kali ini ya. Jangan lupa tonton video selanjutnya.
Okay, see you in the next video. Bye bye.